Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كلمة التقوى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أئمة العلم والهدى أما بعد. Sandiwan sandiwati rahimakumullah. Sebelum kami melanjutkan materi online kami, maka bagaimana semestinya bagi kita seorang hamba selalu memuji, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, sehingga ada satu kata yang patut kita sampaikan. Pertama, yang paling utama adalah menyampaikan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada titik ini kita masih tetap diberikan kesehatan, kemudian juga kesempatan, karena dua nikmat itu, nikmat sehat dan sempat, banyak dilupakan oleh manusia, sehingga banyak manusia merasa hilang. Banyak manusia merasa tidak merasa kehilangan, padahal nikmat besar juga kesempatan dan kesehatan. Dan alhamdulillah pada titik ini kita masih tetap terasa bahwa itu nikmat yang besar, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih diberikan dua hal itu, sehingga kita tetap beribadah pada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingannya sehingga menjadi hamba Allah yang muttaqin, mukhlasin dan muhsinin, amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tersanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lantaran pilihlah kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kalau memang benar, mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan. Kalau memang itu salah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadinya. Amin ya rabbal alamin. Sandiwan rahimakumullah, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami melanjutkan materi online kami dengan tema 3 perkara yang harus dibebaskan dari diri seorang muslim sebelum ajal tiba. Hadirin rahimakumullah, cepat ataupun lambat, setiap manusia pasti akan mati. Karena memang itu ketetapan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mengincipi, akan merasakan kematian. Bagi kita tidak penting kapan dan di mana sebaiknya kita mati, itu tidak penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kematian itu kita capai dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, yakni husnul khotimah, mati dengan membawa kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah. Karena memang itulah yang diinginkan, sebagaimana ayat yang selalu dibacakan, selalu dinasihatkan, dan itu menjadi rukun daripada khutbah, yaitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu merupakan seorang khatib untuk berwasiat takwa, merupakan rukun daripada khutbah, sehingga pasti seorang khatib membawa ayat ini dalam khutbahnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla sebelum
sebenar-benarnya takwa. Sekali lagi, sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Berarti melihat ayat ini bahwasanya kita tidak boleh mati kecuali mati dalam kondisi membawa kalimat tauhid, yakni mati dalam kondisi pasrah, ketundukan pada Allah Azza wa Jalla, yakni mati husnul khotimah. Sandiwan-sandiwati untuk bisa masuk ke dalam surga, Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kaum muslimin selama mereka terbebas dari 3 perkara sebelum kematian terjadi pada diri kita. Sekali lagi, jaminan Rasulullah kepada seorang muslim yang selama mereka terbebas dari 3 perkara sebelum kematian terjadi pada diri kita masing-masing. Apa itu? Bagaimana dalam satu sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa bari'un min salasin, satu al-kibru." Barang siapa mati dan ia terbebas dari 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-kibru, sombong, congkak. Yang kedua, wal hululu, fanatisme. Dan yang ketiga, wad-dainu, bukan din agama, ad-dain, hutang. Maka Nabi bilang, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini tampak jelas bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam surga, maka sebelum kematian menimpa, sebelum kematian mendatangi, sebelum kematian menjemput kita, maka kita harus terbebas dari 3 hal. Tentunya kita tidak hanya melihat hadis ini saja, memang dari hal yang lain juga banyak. Akan tapi dalam bahasa sendiri kami bahas 3 hal hubungan dengan apa yang ada dalam hadis ini. 3 hal itu karena bila kita dengan demikian, sekali lagi, karena bila ketiga hal ini ada pada diri kita, sekali lagi, karena bila ketiga hal ini ada pada diri kita, maka hal ini justru menjadi kendala untuk bisa masuk surga. Karenanya menjadi penting bagi kita untuk memahami, mengkaji, menghayati 3 hal tersebut. Apa 3 hal tersebut? Bagaimana tadi kami sampaikan, maka yang pertama kami akan lagi al-kibru. Jadi seorang muslim harus terhindar, harus bebas diri kita sebelum kematian tiba. Apa itu? Yaitu al-kibru, takabur atau sombong, yakni menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat dengan meremehkan orang lain. Karenanya orang takabur itu seringkali menolak kebenaran, apalagi bila kebenaran itu datang dari orang yang kedudukannya lebih rendah dari dirinya. Umpama sebagai seorang bos melakukan kesalahan, diingatkan oleh bawahannya, sehingga bos tidak akan mau menerima nasihat ataupun peringatan yang ada yang disampaikan oleh bawahannya. Mungkin seorang guru karena merasa dirinya lebih tinggi, sehingga pada saat melakukan kesalahan sehingga diberikan masukan oleh salinya tidak akan mau menerima. Tidak ada kesombongan di antaranya. Seorang pemimpin yang dikritik, diberikan masukan oleh rakyatnya, dia tidak mau menerima karena merasa dirinya lebih pintar, lebih tinggi, apakah kedudukannya, ilmunya, dan seterusnya. Hadirin sandiwan-sandiwati rahimakumullah. Rasulullah SAW sabda, al-kibru batrul haqqi wa humtun nas, rawahu Muslim.
Takabur itu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Takabur merupakan salah satu sifat yang diwariskan oleh iblis laknatullah. Dengan sebab itulah, dengan sebab sifat takabur yang diwarisi, yang dilakukan oleh iblis, pada waktu iblis disuruh oleh Allah untuk hormat atau sujud kepada Nabi Adam, ia menolak. Akibat itulah dia divonis sebagai makhluk yang terlaknat, makhluk yang berdosa. Dan tidak hanya itu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana informasi ini yang telah difirmankan oleh Allah di dalam satu surah, yaitu surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Dan sungguh kami Allah bilang, telah menciptakan kamu. Kamu sini adalah kamu Adam. Kemudian membentuk tubuhmu Adam. Kemudian kami, Allah bilang mengadakan, berfirman kepada para malaikat, Usjudu li Adam fasajadu, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud kepada Allah. Maka Allah pun berfirman. Pertanyaan Allah, qala ma manaka alla tasjuda il amartuk, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Bagaimana jawab iblis? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia Adam. Engkau Tuhan ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam ku ciptakan dari tanah. Maka Allah pun berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj. Maka turunlah kamu iblis dari surga, karena kamu tidak layak, tidak patut, tidak pantas menyombongkan diri di dalam surga ini. Fahrus, keluarlah. Innaka minas sagirin. Keluarlah hai iblis. Sesungguhnya kamu iblis termasuk makhluk yang hina. Sandiwan dirahimakumullah. Iblis mengaku dirinya lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Apakah benar bahwa unsur api itu lebih baik daripada tanah? Sandiwati rahimakumullah. Mari kita perbandingkan. Apakah memang unsur api itu lebih baik daripada tanah? Kita analisa
bagaimana sifat api dan bagaimana sifat tanah. Yang iblis merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kalau kita lihat dari kacamata nalar manusia, membuktikan bahwa api sifatnya membakar, memusnahkan, sementara tanah yang sifatnya mengembangkan dan menjadi sumber rezeki. Dari sini berarti tanah lebih baik. Yang kedua, api sifatnya berkobar, tidak mantap, sangat mudah diombang-ambingkan oleh angin. Berbeda dengan tanah yang sifatnya mantap, tidak berubah lagi tenang. Tadi tetap lebih baik tanah. Api gambaran orang yang tidak punya pendirian sehingga diombang-ambingkan oleh angin, ikut ke utara, ke selatan, ke barat dan seterusnya. Sementara tanah sifatnya mantap, tidak berubah lagi tenang. Berarti lebih baik tanah. Yang ketiga, api tidak dibutuhkan oleh binatang, bahkan manusia pun bisa hidup sekian lama tanpa api. Tapi tanah selalu dibutuhkan oleh manusia, oleh binatang. Manusia tanpa ada tanah, binatang atau tanah, maka dia tidak bisa di mana dia akan berpijak. Sehingga manusia atau binatang selalu membutuhkan. Sementara api tidak selalu demikian. Berarti lebih baik sifat tanah. Yang keempat, api walaupun ada manfaatnya, tapi bahayanya pun tidak kecil. Bahayanya hanya dapat diatasi dengan mengurangi ataupun memadamkan. Berbeda dengan tanah yang manfaatnya besar sekali, bahkan semakin digali semakin nampak manfaat dan gunanya. Bagaimana kalau tanah digali? Bertambah dalam, mengeluarkan apa yang namanya itu minyak tanah, bensin, aspal, bahkan kalau di dalam laut yang namanya hal-hal yang sangat berharga, emas, intan, yakut, dan semua bertambah digali, banyak mengeluarkan hal-hal yang sangat berharga. Berarti lebih baik sifat tanah daripada api. Yang kelima, api tidak padam oleh tanah. Jadi kalau ada api, api dapat dipadamkan oleh tanah. Jadi kalau ada kebakaran di dasar, di tanah, maka api bisa ditutup dengan pasir, dengan tanah, mati. Sementara tanah tidak bisa dipadamkan oleh api. Api berfungsi sebagai pembantu bila dibutuhkan. Ia dinyatakan, api berfungsi sebagai pembantu bila dibutuhkan, ia dinyalakan. Bila tidak dibutuhkan, ia dipadamkan, dilemparkan. Berbeda dengan tanah selalu dibutuhkan, berarti masih baik sifat tanah. Di antara lagi, yang keenam, di dalam dan pada tanah terdapat sekian banyak hal yang bermanfaat seperti barang tambang, sungai, mata air. Kemudian pemandangan indah. Berbeda dengan api tidak demikian. Ini di antaranya. Dengan demikian maka bukan iblis bahwa ia lebih mulia atau lebih baik daripada Adam. Karena ia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Sekali kali dugaan iblis ini sangat salah. Jadi iblis ini salah besar menduganya. Ternyata kalau kita analisa berdasarkan kacamata keilmuan, ternyata sifat tanah lebih baik daripada api. Hadirin yang berbahagia, di samping kalau kita lihat bahwasanya dampak negatif atau bahayanya dari sifat takabur ini
banyak sekali di antaranya. Sekali lagi, dampak negatif dan bahaya dari sifat takabur ini antara lain, pertama, orang yang bertakabur merasa menjadi orang yang paling baik dan paling benar, sehingga ia mau menang sendiri. Bagaimana firman Allah di dalam satu surat Mukmin surat 40 ayat 35. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر jabbar, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong. Sekali lagi, demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Ini bahaya. Orang yang sombong, maka hatinya akan dikunci oleh Allah sehingga mereka berlaku sewenang-wenang. Dampak negatif bahaya yang kedua bagi orang yang takabur atau sombong, tidak senang pada saran apalagi kritik. Hal ini karena ia sudah merasa sempurna, tidak punya kekurangan, apalagi bila kesombongan itu tumbuh karena usianya yang sudah tua. Dengan segudang pengalaman, ia akan menyombongkan diri kepada orang yang muda, atau sombong karena ilmunya, karena jabatannya, karena kedudukannya, karena kekayaannya dan seterusnya, sehingga banyak gelar yang diberikannya atau gelar yang disematkannya. Kemudian bahaya yang ketiga, bahaya kesombongan, tidak senang terhadap kemajuan yang dicapai oleh orang lain. Hal ini karena apa yang menjadi sebab kesombongan akan tersaingi oleh orang itu, yang menyebabkan dia tidak pantas lagi berlaku sombong. Karenanya orang seperti ini biasanya menjadi iri hati atau hasut terhadap keberhasilan, kemajuan, kesenangan yang dicapai oleh orang lain, apakah itu temannya sendiri atau tetangganya sendiri dan seterusnya. Bahkan kalau perlu, ia akan menghambat dan menghentikan kemajuan itu dengan cara-cara yang membahayakan, seperti memfitnah, permusuhan, bahkan bisa jadi pembunuhan, yakni disantet dan seterusnya. Bahaya yang keempat, dampak negatif atau bahaya sifat sombong ini, menolak kebenaran meskipun ia meyakininya sebagai sesuatu yang benar. Dia tahu bahwa itu benar, tapi karena sombong sehingga dia tidak bisa menerima nasihat orang lain. Apakah itu nasihat dari gurunya sendiri, nasihat dari orang tuanya sendiri, nasihat dari siapa saja. Sekali lagi, menolak kebenaran meskipun ia meyakininya kebenaran itu sebagai sesuatu yang benar. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Naml surat 27 ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, satu, zulman, yang kedua wa uluwa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena satu, kezaliman dan kesombongannya,
padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi orang-orang yang sombong mengingkari ayat-ayat Allah, tak mesti orang itu tidak tahu. Banyak orang itu tahu kebenaran, meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini kebenaran Rasulullah, meyakini kebenaran Islam, tapi karena kesombongannya, kezalimannya, akhirnya mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Lihat fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kesombongan atau kerusakan al-mufsidin. Hadirin santriwan santriwati rahimakumullah. Kemudian di antara lagi yang kelima, orang yang sombong negatifnya, bahayanya adalah dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan dia tidak akan masuk surga. Sebagaimana firman dalam Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 23, La jarama anna Allah ya'lamu ma satu yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. La jarama, tidak dilakukan lagi, annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, ya'lamu ma yusirrun, Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan Allah mengetahui apa yang mereka lahirkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sifat sombong merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk di muka bumi. Maaf, sekali lagi, sifat sombong merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis, laknatullah. Bagaimana tadi pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, setelah selesai ditaruh surga, maka Allah berfirman kepada semua penduduk surga, semua sujud mengikuti perintah Allah, illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis. Dia tidak sekedar tidak mau, tapi wastakbar, tapi ada sifat sombongnya. Itulah pertama kali dosa yang dilakukan makhluk yang terciptakan oleh Allah adalah dosa sombong yang telah dilakukan oleh iblis, laknatullah. Sandiwan rahimakumullah. Di dalam satu hadis, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat kesombongan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sandiwati rahimakumullah. Kemudian dari tiga perkara yang harus dibebaskan dari diri seorang muslim tadi, yang pertama adalah sifat takabur. Kemudian yang kedua adalah fanatisme. Tidak bisa dimungkiri bahwa manusia termasuk kaum muslimin hidup dengan latar belakang yang berbeda-beda, termasuk latar belakang kelompok, baik karena kesukuan, kebangsaan, maupun golongan, berdasarkan organisasi maupun paham keagamaan, termasuk partai. Dalam hal ini disebut juga dengan istilah asobiyah, yaitu fanatisme yang berlebihan. Para sahabat seringkali dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni golongan muhajirin, yakni orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan kelompok yang kedua yaitu golongan Ansor, yaitu orang Madinah yang memberi pertolongan kepada orang Mekah yang berhijrah ke Madinah.
pada dasarnya golongan-golongan itu tidak masalah selama tidak sampai pada fanatisme yang berlebihan sehingga tidak mengukur kemuliaan seseorang berdasarkan golongannya. Sekali lagi, sehingga tidak mengukur kemuliaan seseorang berdasarkan golongannya. Hal ini karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui hal ini terdapat dalam firman-Nya, yakni surah Al-Hujurat surat 9 ayat 13, yaitu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sungguh Allah mengatakan kami telah menciptakan kamu manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah itu waja'alnakum syu'uban wa qabail, kemudian Allah mengatakan kami jadikan kamu sebangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kamu saling mengenal, saling memahami. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Bagaimana kemarin kami sampaikan, bukan karena kekayaannya, jabatannya, atau karena hal-hal yang lain, tapi kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya. Innallaha 'alimun khabir, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sandiwan rahimakumullah, manakala seorang memiliki sifat al-ghulul, yakni fanatisme yang berlebihan terhadap golongan, sehingga segala pertimbangan dan penilaiannya terhadap sesuatu tentunya tidak berdasarkan kebenaran menurut Quran dan hadis, tapi sering terjadi berdasarkan golongannya. Jadi bukan berdasarkan nilai kebenaran. Maka hal ini sudah tidak bisa dibenarkan. Inilah yang disebut dengan istilah asobiyah yang sangat dilarang di dalam Islam. Sehingga orang kalau sudah fanatik berlebihan, sehingga sebagai contoh, orang yang NU fanatik NU-annya, sehingga apa saja disampaikan oleh media walaupun itu benar, maka orang NU yang fanatik tidak akan mau menerima kebenaran yang datangnya dari kelompok lain. Demikian juga orang Muhammadiyah yang selalu fanatik, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran disampaikan oleh kiai, ulama, ustaz NU walaupun itu benar, sehingga mereka menutup kebenaran. Sehingga yang dilihat bukan apa yang diucapkan, tapi yang dilihat adalah siapa yang mengucapkan. Padahal Sayyidina Ali pernah menyampaikan, unzur maqal wala tanzur mangkol, lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat ini orang NU Muhammadiyah, ini anak kecil, ini orang jembel dan sebagainya, tapi unzur maqal wala tanzur mangkol. Maaf, unzur maqal. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, tapi wala tanzur mangkol. Jangan melihat siapa yang membicarakan, siapa yang menyampaikan. Sehingga orang yang terlalu fanatik, maka yang menjadi dasar kebenaran bukan kebenaran yang ukurannya adalah Quran hadis, tetapi kebenaran adalah apa yang disampaikan berdasarkan golongan. Ini yang disebut asobiyah, yang sangat dilarang di dalam Islam. Apalagi seorang yang sampai mengajak orang lain untuk bersikap asobiyah, fanatik yang sangat berlebihan, lebih-lebih bila seorang siap
mati untuk semua asobia, maka Rasul pun tidak mau mengakui orang demikian itu sebagai umatnya. Jadi Rasulullah tidak mengakui umatnya orang yang terlalu fanatik dengan golongan sehingga menutup kebenaran apa yang disampaikan orang lain. Tentunya hal semacam ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah, laisa minna man da'a ila asabiyah. Yang kedua, walaisa minna man qatala ala asabiyah. Yang ketiga, walaisa minna man mata ala asabiyah. Rawahu Abu Dawud. Bukan termasuk golongan kami, Rasul mengatakan, orang yang menyeru kepada asabiyah. Yang kedua, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang atas asabiyah. Demikian juga yang ketiga, bukan golongan kami orang yang mati atas asabiyah. Jadi asabiyah tadi fanatik yang berlebihan sehingga yang menjadi ukuran bukan kebenaran tapi karena golongan dan seterusnya. Itulah yang harus dihindari oleh seorang muslim sebelum ajal menjemputnya. Kemudian yang ketiga, yang harus kita bebaskan diri kita sebelum ajal tiba, apa itu? Hutang. Sekali lagi, hutang. Dalam hidup ini memang manusia seringkali melakukan hubungan muamalah dengan sesama manusia. Salah satunya adalah transaksi jual beli. Namun dalam proses jual beli tidak selalu hal ini dilakukan dengan cara tunai. Atau seorang tidak punya uang padahal ia sangat membutuhkannya. Maka ia pun meminjam uang untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Inilah yang kemudian disebut dengan hutang atau hutang. Sebagai manusia, apalagi sebagai muslim yang memiliki harga diri, sedapat mungkin hutang itu tidak dilakukan, apalagi kalau tidak mampu membayarnya. Kecuali, bagaimanapun manusia itu kadang-kadang terpaksa hutang kepada siapa saja. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makan keluarganya, apalagi di kondisi saat ini. Atau mungkin dia perlu hutang mungkin untuk membayar anak-anak sekolahnya, atau untuk kontrak rumah dan seterusnya. Yang jelas, siapa saja pasti mengalami secara terpaksa harus hutang. Karena itu seorang muslim harus berhati-hati dalam masalah hutang. Boleh, hutang itu boleh. Rasulullah pun juga pernah hutang pada seorang Yahudi. Boleh hutang itu, tidak ada larangan. Tetapi jangan gampang hutang kalau tidak terpaksa. Mengapa sih? Rasulullah pernah bersabda, iyyakum wad-daini fa innahu satu hammun bil lail wa mazallatun bin nahar. Berhati-hatilah kalian dalam berhutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari. Orang yang punya hutang itu tidak punya rasa kebebasan, tidak merdeka. Sehingga selalu berpikir, tidak bisa bebas otaknya. Bahkan kadang-kadang kalau banyak hutang nggak bisa tidur dan seterusnya. Apalagi sudah saatnya mengembalikan, sementara yang dipakai kembalikan tidak ada. Bisa jadi nggak bisa tidur dan seterusnya. Kemudian Nabi bilang, wa mazallatun bin nahar, kerendahan diri, kehinaan pada siang hari. Apalagi seorang hutang pada hari hanya tak bisa mengembalikan sehingga sering ketemu dengan orang yang hutangi, maka beban selalu ada padanya. Tapi kadang-kadang hal ini terpaksa kita melakukan. Oleh karena itu, maka sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa, maka hindarilah hutang. Karena hutang ini adalah urusan akhirat, bukan hanya urusan dunia. Bagi seorang muslim, hutang merupakan sesuatu yang harus segera dibayar. Ia tidak boleh menyepelekannya, meskipun nilainya kecil.
yang jadi masalah bukan besar kecilnya, tetapi kecilnya bagaimanapun yang namanya hutang harus dibayar. Tetapi kadang hal semacam ini terjadi pada waktu hari hanya membalikan hutang. Ternyata apa yang dipakai untuk membalikan tidak ada. Dengan demikian bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghutangi ini atau yang hutang? Maka orang yang hutang harus jujur betul-betul mengatakan kalau memang sudah hari hanya membalikan ternyata tidak bisa, maka harus entah telepon atau mendatangi menyampaikan kondisi apa adanya dengan jujur mengatakannya dan mohon maaf dan berjanji pasti akan membalikan, umpama minta diundurkan waktunya umpama 1 bulan dan seterusnya. Dengan demikian bagaimana sikap orang yang menghutangi? Maka kalau dia mengerti satu ayat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 280, Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, ternyata pada hanya tidak bisa membalikan dan dia mengatakan sejujur-jujurnya, maka sikap orang menghutangi dalam ayat ini Allah mengatakan maka berilah tangguh waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Artinya berikan dia kelapangan sampai kapan dia kembalikan. Itu adalah sangat baik. Dan ada lagi yang lebih baik apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Ya. Dan jika kamu mensedekahkan, artinya membebaskan utang itu, tentunya khairul lakum, itu baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kalian termasuk orang-orang yang mengetahui. Di dalam satu kisah hadis riwayat Bukhari Muslim, ada seseorang yang selalu, dia sebagai seorang pedagang, dia selalu mengutangi orang, siapa saja yang hutang diberikannya. Sehingga pada waktu hari hanya, seorang yang menghutang ini menyuruh karyawannya untuk menagih kepada orang-orang yang hutang tersebut pada hari hanya. Dan dia berpesan kepada karyawannya, jika mereka memberi berapa saja, terima saja. Jika dia tidak memberi, biarkan, tidak apa-apa, dan bebaskan. Artinya, gak usah nyaut dan seterusnya. Dia selalu melakukan ini, selalu menghutangi orang lain dan memberikan kemudahan. Kalau dia pajak nagih, ada berapa saja dia diterima. Kalau memang tidak ada, dan dia sanggup membalikan, maka dia berikan kelonggaran. Bahkan dia sering membebaskan hutang. Akhirnya orang ini mati. Pada saat mati maka Allah berbicara dengan orang tersebut, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan di dunia? Kamu punya kebaikan apa selama ini di dunia? Dia menjawab, ya Rabbi, kau maha tahu, aku tidak punya kebaikan apa-apa ya Rabbi. Tetapi aku selalu memberikan hutang pada seseorang. Pada waktu aku menyuruh karyawanku nagih, kalau dia tidak punya, saya suruh berikan dia kelonggaran, bahkan bebaskan hutang. Itulah yang aku lakukan selama ini. Saya tidak punya kebaikan apa kecuali itu ya Rabbi. Baik, aku sudah mengerti semua apa yang kamu lakukan. Masuklah hambaku ke dalam surga. Ya Allah, inilah di antara hadiah seorang hamba yang tidak punya kebaikan apa-apa, hanya memberikan kemudahan pada orang lain, mengundang orang lain dan membebaskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi, bagi seorang muslim, hutang merupakan sesuatu yang harus segera dibayar. Ia tidak boleh menyembelihkan. Jadi kalau kita hutang, kita harus punya niat baik untuk apa? Untuk mengembalikan.
Punya ndak punya, harus punya niat baik. Cuma diminta kapan dia balikan, maka berikan, maka tentukan waktunya. Tapi kita harus punya niat untuk mengembalikan. Ternyata badari hanya tak bisa membalikan, maka bagaimana tadi yang sebagaimana kami sampaikan tadi. Dan ternyata sampai meninggal dia belum mengembalikan uang itu, dan dia punya catatan yang diberikan pada anak-anaknya. Ternyata anaknya pun juga tidak mampu untuk membalikan hutang itu. Maka Nabi pernah menyampaikan dalam hal ini, sekali lagi, niat baik harus dipasang. Tetapi kalau sudah mulai pertama hutang, dia sudah punya niat tidak baik, padahal dia punya uang, tetapi dia tidak mau membalikan. Bulat silanya. Makanya, sekali lagi, apabila manusia yang berhutang tidak mampu atau tidak mau, sekali lagi, apabila manusia yang berhutang tidak mau memperhatikan atau tidak mau membayarnya, maka hal ini akan membawa keburukan, kerugian bagi dirinya. Mengapa? Karena hutang itu adalah urusan akhirat, bukan hanya dunia. Mungkin kalau ada orang menagih hutang, dia sangat merasa susah, sehingga mereka kadang-kadang keluar kalimat, aku gak ridho nanti akan aku tagih di akhirat. Itu boleh, itu hak kita. Tapi kalau kita jadi kembali pada yang saya sampaikan tadi, seandainya dia berikan kelonggaran, mereka itu lebih baik. Tetapi umpama gak ridho dan itu nanti akan tagih akhirat, boleh, itu hak kita. Nah, bagi orang yang punya hutang, ternyata nanti orang yang menghutangnya akan nuntut di hadapan Allah, maka kerugian besar yang terjadi bagi orang yang hutang. Kenapa? Nanti di sana tidak ada transaksi uang, yang ada adalah transaksi amal. Sehingga bisa jadi orang semacam ini nanti terjadi pailit. Dalam istilah hadis adalah muflis. Dulu pernah kami sampaikan dalam satu hadis di Riyadhus Shalihin, hadis ke-220, Nabi pernah bertanya pada sahabatnya, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati man yati yaumal qiyamati satu bisolatin, dua wa siyamin, tiga wa zakatin, wa ya'ti satu wa qasyada mahadha wa qazafa hadha, dua, tiga wa akala malahadha, tiga, empat wa safaka dama hadha, dan lima wa dharaba hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turika finnar. Rawahu Muslim. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian hai para sahabat, siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah orang yang sudah tidak memiliki uang satu dirham pun. Mungkin dulu kaya raya, punya rumah banyak, mobil banyak, kodang banyak, pabrik banyak, tetapi bangkrut akhirnya tidak punya apa-apa. Ini jawaban sahabat. Betul, itu bangkrut dunia. Tetapi yang dimaksud oleh baginda Rasul adalah bangkit di akhirat. Ya. Beliau akhirnya bersabda, innal muflisa, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala sholat wake, poso wake, zakat wake, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang lain banyak sekali, sehingga mungkin menurut perhitungannya dia pasti masuk surga. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pada di dunia banyak melakukan kezaliman yang belum dibereskan sehingga dibawa sampai mati. Akhirnya pada waktu Allah memproses amal manusia, begitu mau ditimbang, dia mau dimasukkan surga, tetapi datang lagu gatang. Ya Rabbi,
Aku mohon pengadilan, orang ini pernah mencaci kami ya Rabbi, sehingga hati kami sampai saat ini sakit, bukan kepala tanggung ya. Aku mohon pengadilan ya Rabbi. Apa yang dilakukan oleh Allah? Maka Allah mengambil kebaikan orang yang mencaci maki ini, diberikan kepada orang yang dicaci maki. Berkuranglah kebaikan orang yang mensukai. Setelah itu datang lagi yang kedua, ya Rabbi, aku mohon pengadilan, orang ini pernah menuduh kami zina ya Rabbi, padahal kami tidak melakukan, sehingga kami terpaksa dimasukkan penjara karena tuduhan orang ini. Aku mohon pengadilan ya Rabbi. Apa yang dilakukan oleh Allah? Maka Allah pun mengambil kebaikan orang yang menuduh zina, diberikan kepada orang yang dituduh. Kemudian yang ketiga, datang lagi, ya Rabbi, aku mohon pengadilan bahwa mereka memakan harta kami. Umpama gambaran hutang dia, hutang kami, sehingga pada waktu itu aku tagih dia tidak mau. Aku mohon pengadilan ya Rabbi. Apa yang dilakukan oleh Allah? Sekali lagi, kalau amal baiknya masih ada, maka amal baiknya diambil, diberikan pada orang yang terzalimi tadi. Tetapi kalau ternyata amal baiknya sudah habis, apa yang diberikan? Maka dosa-dosa kejelekan orang yang menuntut ini, termasuk tadi orang yang memberikan hutang, dia ngemplang tadi, kejelekannya, dosanya diambil oleh Allah, dibrekno, dipekulkan, dibebankan kepada orang-orang yang hutang tersebut. Ini masih banyak sekali. Mungkin dia membunuhnya, maka nanti Allah punjukkan, jadi digambarkan oleh hadis, termasuk adalah wasabaka hadza dama hadza. Ya Rabbi, aku mohon pengadilan, ya Rabbi, orang itu telah membunuh kami. Aku mohon pengadilan. Kebaikannya habis. Jadi semikul dosanya orang-orang yang menghutanginya, karena dia tidak mau nyaur atau ngemplang. Sudah mikul dosa, kebaikannya habis. Ditambah lagi tuduhan lagi, membunuh orang, maka dosanya orang yang dibunuh diambil oleh Allah, dibebankan, dipekulkan kepada orang yang membunuh. Apa yang terjadi? Habislah semua kebaikannya, tetapi memikul dosa orang-orang yang dizalimi pada saat di dunia, tidak sekali bawa mati. Akhirnya Nabi mengatakan fatuliha alaihi finnar. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang yang bangkrut yang versi Rasulullah SAW. Sekali lagi, masalah hutang tidak hanya urusan dunia, tetapi urusan akhirat. Sehingga Rasulullah pernah menyolati seseorang, dan waktu itu Nabi tanya, apakah temanmu punya hutang? Ya Rasul, dia punya hutang sama saya ya Rasul. Apa yang sampaikan Nabi? Sholati temanmu, aku tidak mau nyolati. Karena apa? Orang yang punya hutang ini ruhnya tidak sampai kepada Allah, bertahan. Akhirnya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, aku tanggung hutangnya temanku ini, akulah yang akan nyauri semua. Barulah Rasulullah mau nyolati dan seterusnya. Itulah masalah hutang. Sekali lagi, bukan hanya urusan dunia, tetapi hutang di samping dunia juga urusan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, hutang itu ada dua. Tadi Nabi menyampaikan, yang belum kami sampaikan hadisnya, ad-dainu dainani. Satu, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu, maka ana waliyuhu. Yang kedua, wa man mata wa la yanwi qada'ahu fadzalika allazi yu'khadhu min hasanati laisa yauma idin dinarun wala dirhamun. Rawahu Tabrani. Utang itu Nabi mengatakan, utang itu ada dua macam. Yang pertama, barang siapa mati meninggalkan utang, sedangkan ia berniat akan membayarnya, tapi dia tidak mampu membayar sampai dia bawa mati, maka Nabi mengatakan, saya yang akan mengurusnya. Berarti Nabi yang menanggungnya. Makanya kalau kita hutang harus punya niat baik untuk membayarnya. Terpaksa
kok sampai mati tidak punya kemampuan. Bahkan alirannya juga tidak punya kemampuan, nanti Nabi yang akan bertanggung jawab. Sekali lagi, niat yang baik harus ditata. Tapi kebanyakan yang terjadi bukan demikian, tapi yang berdua, sabar. Wa man mata wa la yanmi qada'ahu fadzalikal ladzi yu'khadhu min hasanati laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun. Hutang yang kedua, barang siapa mati sedang ia tidak berniat akan membayar hutang. Dia mati boleh hutang, dia sebenarnya punya, tapi dia tidak punya niat untuk membalikannya, maka pembayaran, sekali lagi pembayarannya akan diambil dari kebaikannya, sebagaimana yang hadis kami sampaikan tadi, yaitu di Riyadhus Shalihin, insyaallah hadis ke-220. Jadi kebaikannya akan diberikannya, karena di waktu itu dia nanti tidak akan ada namanya emas dan perak, tidak ada namanya duit dan sebagainya. Sebagai apa? Untuk mengembalikan hutang-hutang tersebut. Jadi yang adalah tentang amal, sehingga transaksi yang dipakai adalah transfer amal, transfer kejelekan dan seterusnya. Sandiwati rahimakumullah. Inilah 3 hal yang perlu kita bebaskan sebelum Israel menghampiri kita. Sebelum Israel tiba untuk menjemput roh kita, sebelum tamu agung tiba untuk mendatangi kita, 3 hal yang harus kita bebaskan. Bagaimana dia? Yang pertama adalah sifat sombong. Kemudian yang kedua adalah al-ghulul, fanatisme yang berlebihan yang dikenal dengan asobiyah. Yang ketiga masalah hutang. Dengan demikian, mau masuk surga atau tidak, semua bergantung pada kita, apakah kita bisa membebaskan diri dari 3 hal tersebut yang menghambat jalannya menuju ke surga atau tidak dalam kehidupan di dunia ini. Maka tergantung pada kita masing-masing. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan pada kita untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul muttaqin yang disediakan oleh Allah surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah dan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, kami tidak bosan-bosan menyampaikan kalau ada kebenaran, semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla, karena al-haqqu mir rabbik. Tetapi kalau ada hal-hal yang kurang pas, mungkin salah dan seterusnya, sekali lagi mohon tegur sapanya, dan itu karena kelemahan kami. Sekali lagi kami maaf yang sebesarnya. Terima kasih atas perhatian, dan mohon semua kekurangan kita tutup dengan doa akhir majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.